Hai semuanya, saya lagi diundang sama Christine Emalia untuk sharing live di Instagram. Kita coba ya. Cuman tadi tidak muncul, maka saya akan coba mengundang Christine untuk join di sini sebentar. Siap. Oke. Saya tunggu Christine untuk muncul. Hai semuanya. Ya. Tunggu, saya biasanya diundang. Oh ini Christine ya, saya coba Christine untuk muncul. Iya. Halo Coach. Hai, kelihatan kah sekarang? Ya, akhirnya kelihatan juga. Oh, oke, very good, very good. Good. Siap. Apa kabar Ayo Coach? Tin, mari kita Oke, hajar Tin. oke. Nah, Coach, Ya. mungkin teman-teman di sini udah tahu siapa sih Coach Yohanes Pauli itu ya. Nah, namun ada sebagian mungkin mereka yang barusan lihat nih, Coach. Nah, boleh nggak Coach ceritakan sedikit perjalanan hidup singkat aja. Coach Yohanes ini bisa sampai mendirikan Gratio. Apa visi misinya? Silakan. Oke. Kalau gitu karena waktunya terbatas di IG Live, mungkin saya Ya, perkenalkan dirinya sekalian saya bagiin sharing aja gitu ya. Boleh ya hmm, Tin ya? boleh, Christine boleh, ya? boleh, boleh. Oke, jadi gini. Jadi saya mau bagiin, thank you Christine Emalia udah undang saya ke IG Live-nya ya. Walaupun ini Ya, kebalik akhirnya jadinya nih ya. Tapi yang penting kita semua bisa lihat-lihatan gitu ya. ya. Nah, jadi yang akan saya lakukan, saya cuma mau bagiin 3. Mudah-mudahan keburu karena waktunya tinggal 45 menitan ya. 3. Saya akan Ya. ngebut sih supaya Anda bisa dapat. Jadi Oke. 3 itu apa? Yang pertama adalah kalau kejadiannya tidak seperti yang kita mau, kita responsnya gimana gitu ya. Itu yang pertama, bagaimana kita respons biar bisa sukses. Yang kedua adalah formula sukses di zaman new normal seperti ini gimana gitu ya. Ala Coach Alex G. Pauli. Dan yang ketiga adalah, ini mahal banget buat saya, kenapa? Karena saya itu berubah hidupnya setelah saya tahu ternyata di sekolah kehidupan ini ada 4 tangga sekolah kehidupan yang harus kita lewati gitu ya, kalau Anda mau jadi entrepreneur sejati. Nah, 3 itu yang saya mau bagikan cepet, Tim. Yes. Mungkin saya akan sedikit nge-rap. Dan basically kalau Anda terus dengerin Christine Emalia sama Coach Yohanes, ini ada buku saya nih, ini national bestseller. Saya mau bagiin Wow. ke Anda yang bener-bener bisa dengerin sampai akhir dan nanti ada caranya untuk dapetinnya. Oke ya? Yes. Iya, oke. Alright, yuk. Sekarang gini, jadi mungkin kan tadi Christine ceritanya Coach Yohanes gimana, cerita hidupnya dan sebagainya. Mungkin sekalian saya sharing ya. Saya Yes. bagikan ke Anda satu rumus sukses dulu deh, yang menarik bagi saya. Ini rumus suksesnya tuh ini, yaitu namanya Barji. Semuanya bisa lihat ya, ya. Oke. Kelihatan nggak, Tim? Kelihatan Coach. Kelihatan ya. Rumusnya Kelihatan simpel. jelas. Rumusnya yaitu B dikali A dikali R pangkat G sama dengan sukses. Nah, ini apa sih? Jadi Anda boleh screenshot dulu, Anda boleh foto dulu kalau Anda mau, ya. Nanti saya jelasin ini apa gitu ya. Ini rumus sukses yang Coach Johannes pakai selama ini dalam hidupnya, dan puji Tuhan, aduh luar biasa, hidup saya luar biasa banget, Tuhan baik banget gitu ya. Udah screenshot, saya jelasin sekarang. Jadi untuk sukses itu mulainya harus believe dulu. Believe, ya kan? Keyakinan kita dulu. Kita yakin sukses apa enggak gitu kan ya. Karena kan Christine bilang di sini kebanyakan yang follow Christine Emalia adalah mereka yang karyawan lalu pengen semakin sukses gitu ya. Yes. Ya Coach. Makanya disebut karyawan milioner gitu ya. Iya. Nah, Anda believe nggak bahwa Anda bisa sukses? Saya ini dilahirkan dari keluarga miskin, kayak tatoan, dadanya penuh tato, gambar hati, bunga ros, bibir jangkar, bayangin tuh. Ya. Terus habis itu saya lahir tangan kanan saya cacat, nggak bisa gerak tangan kanan. Karena lahirnya di bidang dan ketarik dan sebagainya lah gitu. Lalu NEM SD saya itu terendah di SD. Coba Anda bayangkan. Berarti logikanya harusnya saya madesu kan? Masa Yes. depan suram, ya nggak sih? Mm-mm. Tapi di titik 5 NEM SD itu turning point saya, lalu saya coba balik hidup saya belajar, ternyata selama ini nggak pernah belajar. Terus saya belajar, begitu saya belajar, Tuhan baik banget, SMP ranking 3, SMA ranking 1, lulusan terbaik SMA, kuliah dapat beasiswa, lulusan terbaik dari kuliah lagi. Waduh, Tuhan luar biasa gitu ya. Padahal NEM SD terendah tadinya, paket miskin komplit lah sebelumnya, gitu. Nah, karena belief ini, akhirnya saya bilang, Tuhan saya mau masuk perusahaan besar dong, saya pengen jadi profesional karyawan yang bagus di perusahaan yang bagus gitu ya. Tuhan bukain jalan terus, akhirnya saya bekerja 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun lebih. Kebanyakan di multinasional company, bahkan semuanya multinasional company gitu ya. Saya dipercaya pegang masuk Pepsi Cola ya, sebelumnya Anlin, itu Anlin ya, Pepsi Cola, kebanyakan di marketing and branding.
lalu kemudian saya mulai dipercaya masuk Unilever, pegang es krim Walls, ya, untuk pegang Indonesia. Dalam setahun, boom, saya bareng sama tim, ini bukan saya doang, ini bareng sama tim. Es krim Walls naik 350% salesnya. Semua orang kaget gitu ya, yang es krim literan. Saya dipromot lagi sama manusia karena Tuhan yang bikin itu ya. Akhirnya saya dipercaya untuk pegang Rinso, Unilever punya brand nomor 2 terbesar saat itu. Ini cerita 200 tahun yang lalu nih, Christine. Jadi itu akhirnya saya dipercaya untuk pegang se-Asia Tenggara. Rinso, saya bareng sama tim, naik lagi omset 5 kali lipat dari rata-rata penjualan sebelumnya. Dari rata-rata pertumbuhan sebelumnya. Semua kaget. Akhirnya brand nomor 2 jadi nomor 1, saya dipercaya pegang Pepsodent, oral care untuk se-Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Turki. Hampir setengah globe gitu ya. Jadi kalau Anda bayangkan saya dari paket misi komplit terus terakhir akhirnya saya di hijack oleh Danone. Posisi terakhir saya waktu jadi karyawan, jadi profesional itu marketing director di Danone Aqua. Ya, waktu itu usia saya 32 tahun. Lalu sekarang udah 65 umurnya. Ya. Ya. Itu 200 tahun yang lalu ceritanya. Dan apa yang terjadi sejak saat itu saya pikir, bukan sejak saat itu sih, saya dari dulu udah pengen mikir, saya pengen punya bisnis sendiri nih, saya pengen. Orang bilang katanya kalau punya bisnis, jadi pemilik bisnis, jadi entrepreneur, waduh duitnya tambah banyak, keren, waktu bebas gitu kan. Akhirnya Tuhan bukain jalan, saya belajar bisnis coaching. Itu saya nggak ceritain mujizatnya, tapi saya terbang ke Vegas, Las Vegas. Saya belajar tentang bisnis coaching pada saat semua orang di Indonesia waktu itu sih masih motivator, ya disebut motivator, belum ganti nama jadi coach dan sebagainya gitu ya. Iya. Dan akhirnya saya balik, Tuhan baik, saya coaching banyak orang suka banget, lalu saya bangun yang namanya Gratio. Nah, Gratio ini sekarang ada di 8 kota, 9 kota ya, 9 kota di Indonesia. Mimpinya kita mau bikin di 1000 tempat Gratio Lighthouse di seluruh dunia, itu mimpinya gitu ya. Jadi kita itu udah cerita 9 tahun, 10 tahun yang lalu. Dan saya sudah lama tidak coaching langsung ke klien saya, ini bisnis coaching ya. Kita bantu klien-klien yang dari yang gede banget, ownernya di coaching di Gratio. Mereka humble banget ya. Di coaching oleh certified business coach di Gratio, bukan oleh saya, oleh certified business coach yang saya coaching dan training mereka. Itu mereka ada yang 2 triliun, Christine, ada yang 5 triliun omsetnya. Terus sampai yang menengah besar, menengah kecil, sampai yang UKM, sampai yang startup. Bahkan ada klien kita yang nyebut dirinya bisnis imut, katanya Coach Yohanes. Apa bisnis imut, Pak? Itu loh, Coach, kalau melihat profitnya mesti pakai 2 kaca pembesar baru kelihatan, kan? Gitu. Ya kan? Ya, bisnis minimalis. Jadi dari gede banget sampai kecil. Business to business, sampai business to customer, sampai business to government. Nah, jadi itu tentang belief dulu. Kan baru ngomongin belief nih. Jadi hidup saya, karena mulainya dari belief dulu. Iya, saya harus sukses. Saya pasti bisa sukses. Tuhan bikin saya terus naik luar biasa. Jadi kalau Anda di saat pandemi corona kayak gini, wah susah, Christine. Ini cara, kalau nggak salah banyak ada bisnis affiliate ya, kalau Christine ya. Yes, betul Pak. Aduh, bisnis affiliate makin susah nih, Christine, gimana nih, ini begini-begini ya. Anda beliefnya begitu ya, in this life you get what you believe, ya kan? Nah, tapi ingat formula sukses dari Coach Yohanes tadi. Setelah belief nggak cukup, Anda harus kalikan dengan action, ya kan? Nah, action kah kita gitu kan, jangan cuma ngomong doang gitu. Ini saya ngomong karena saya mau sharing ya. Dan ini agak ngarep sedikit supaya tinggal 45 menit tadi cukup Anda dapat semuanya buat followersnya Christine. Jadi yang saya lakukan adalah saya action. Kita harus action ya, berdarah-darah, lecet-lecet, action lah, harus action. Karena kalau ngomong doang ya nggak kemana-mana gitu kan ya. Setelah action, ini versi singkatnya aja rumus ini ya. Setelah action, banyak orang lupa bahwa ternyata sukses itu tidak instan. Sukses itu butuh proses. Lihat aja, seorang Christine Emalia pasti sampai titik hari ini, waduh prosesnya panjang banget tuh pasti. Nggak langsung bangun tidur ada hari ini kan, Christine? Nggak ada, Coach. Dulu saya nggak pasti. Pasti kerja keras, betul ya. Nah, makanya ada faktor satu lagi dikali dengan R. R itu apa? Faktor respons. Nah, kita responsnya gimana? Kita responsnya left response atau right response. Nanti saya jelasin tentang itu. Tentang faktor ternyata orang miskin, tanda kutip miskin, bukan hanya ekonomi. Responsnya itu left response, respon ke kiri. Orang kaya responsnya itu ke kanan, beda makanya. Nanti kita pelajari, saya bagikan ke Anda. Tapi ini rumus suksesnya dulu. Setelah believe dikali action, dikali response, Anda kurungin. Karena itu baru usaha manusia, betul ya? Itu baru ikhtiarnya manusia. Kita believe, kita action, kita waktu kejadian tidak seperti yang kita mau, kita responsnya masih positif. Waduh, bagus, oke. Tapi kan baru usaha manusia. Maka ada rumusnya di atas, dipangkatin dengan yang namanya G, bar G, makanya namanya. Believe dikali action dikali
gali respons, pangkat God. Nah, pangkat God ini yang luar biasa dahsyat. Jadi apa yang terjadi adalah hidup saya penuh dengan mujizat. Kalau diceritain ini live IG story bisa sampai besok lagi nih. Sejam berhenti nyala lagi, sejam berhenti nyala. Iya, mujizat penuh banget. Kenapa? Karena saya belajar hidupnya mengandalkan Tuhan. Jadi kalau selama ini Anda udah berusaha keras, udah ikhtiar, udah usaha, luar biasa, believe dikali action dikali respons, tapi ternyata belum hidup seperti yang Anda mau, jangan-jangan Anda lupa pangkat G-nya tadi. Pangkat G-nya itu berarti kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus punya hubungan sama Tuhan. Saya ngomong begini bukan berarti saya malaikat ya, Tin ya. Tapi Christine ya, tapi saya berusaha untuk ya itu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Wah, sering banget saya nangis di hadapan Tuhan bahwa aduh Tuhan kok baik banget gitu ya. Kok mujizat terus yang Tuhan kasih. Nah, kalau Anda normal, Anda akan bilang aduh Barji ya keren banget ya, believe kali respon pangkat G ya. Tapi biasa aja lah itu. Nah, ada rumus. Sebentar. Kita masukin angka nih, Tin. Saya kasih lihat angkanya, bikin kaget nih begitu kita lihat angka. Begini. Ini lihat ya. Kalau orang normal, orang yang sukses normal, dia mungkin akan believe, kasih angka 10 karena kan dia believe kan. Ini Anda lihat kursor saya nih ya. Believe ya. Believe, dia believe. Terus dia action nggak? Oh, dia action, kasih angka 10, bagus. Terus dia respons nggak? Oh, respons juga dia bijaksana, kasih angka 10. 10 kali 10 kali 10 pangkatnya, tapi dia ditanya, hubungan sama Tuhan gimana? Waktu ditanya G-nya. Lalu dia bilang gini, oh saya mah hubungan sama Tuhan mah baik-baik saja, Coach Yohanes. Maksud Bapak baik-baik saja apa nih? Dia bilang begini, Tuhan sibuk dengan urusannya di atas sana, saya sibuk dengan urusan di bawah sini, saya nggak gangguin urusan Tuhan, Tuhan nggak gangguin urusan saya. Hubungan kita baik-baik saja, katanya. Ada hubungan nggak tuh? Tin? Nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak ada hubungan. Makanya jadi akhirnya kalau dia believe iya, action iya, respons iya bagus, tapi hubungannya cuma 1, berapa hasil suksesnya? 1000. Ya kan? 1000. Yes. Tapi sekarang lihat, kalau Anda benar-benar udah believe, Anda yakin, Anda bisa sukses, Anda kalikan dengan action yang luar biasa, kerja keras luar biasa, lalu respons Anda positif, dan Anda mengandalkan Tuhan, lihat ya, mengandalkan Tuhan ya, berarti 10 kali 10 kali 10, pangkat 10. Tahukah Anda angkanya berapa? Angkanya lebih dari 1 juta, 1000 pangkat 10, lebih dari 1 miliar, lebih dari 1 triliun, lebih dari 1 kuadriliun. Angkanya kalau Anda believe, action, response, dan mengandalkan Tuhan, angkanya ini, Tin. 1 nonilion, coba bayangin. Yang coba baru dengar, Pak. Iya, betul. Ini angkanya nolnya 30, coba bayangin. Wow. Coba Anda lihat. Jadi kalau Anda benar-benar Barji, lihat deh. Kita berusaha, tapi Tuhan yang bikin multiplikasi hasilnya luar biasa. Betul ya? So, dalam hidup saya action, saya belajar action, ya, walaupun orang pasti ada malesnya. Ini, by the way, ini work from home mungkin sekarang 8 minggu, udah 8 minggu work from home. Yeah. Kalau saya ya Jakarta gitu ya. Tapi saya nggak pernah berhenti bekerja, sibuknya luar biasa, work from home, ya kan? Malah makin sibuk ya, Coach ya? Malah makin sibuk, iya. Jadi yang menarik adalah Anda akan sukses. Ini katakan ini musim dingin. Sebentar lagi begitu corona berakhir, anggap kita ini musim panas gitu ya. Ya anggap 2 musim aja simpel lah. Ini musim dingin, habis itu akan musim panas. Orang yang akan sukses terbang luar biasa di musim panas, kalau orang yang ngapain di musim dingin? Kalau orang yang bekerja keras di musim dingin. Orang kerja keras di musim dingin, habis itu boom, musim panas dia akan terbang luar biasa. Ya, tapi kalau Anda normal, musim dingin, waduh, Anda ngeliatin IG doang, kepoin orang, ngeliatin TikTok, ya kan, drama Korea, terus kemudian apa lagi tuh, Netflix gitu kan ya. Anda bangun, Anda bilang, ya gini aja lah, habis mau gimana? Orang mau kita approach juga nggak bisa, customer juga di rumah semua. No, kalau orang sukses beda, entrepreneurs beda. Mereka sibuk luar biasa untuk siapin pada saat musim panas nanti. Nah, itu yang saya mau bagikan, satu rumusnya Barji. Jadi rumusnya ini, Tin, buat yang belum sempat. Barji, by the way, good news-nya adalah ini bukan angka duit doang. Ini bukan uang. Ini angka sukacita, damai sejahtera Anda tuh ada di situ semua. Ini Barji rumusnya. Kalau Anda mau print screen, Anda mau foto, go ahead, silakan ya. Iya, jadi Barji itu believe, action, kemudian respon harus dipangkatin dengan God, dengan Tuhan. Betul, ya. Betul sekali. Iya. Nah, Coach, kalau Tuhan ini pengertiannya alam semesta atau Tuhan yang Maha Esa, ya, atau alam? Tergantung belief Anda. Kalau saya believe, saya Kristen, saya believe ada Tuhan Yesus, itu ada Muslim, ada Allah gitu kan ya.
Ya, believe aja. Anda believe-nya Tuhan itu apa? Kalau saya percaya Tuhan yang maha kuasa gitu kan. Oke. Tuhan itu maha kuasa banget. Nah, jadi Barji itu yang pertama saya mau bagikan. Saya jadi 3 ya. Sama Christine saya jadi 3. Sama satu lagi nih, buku Coach Anas akan kasih gratis kalau Anda rajin banget dengerin Christine Emalia ini lagi IG Live. Nanti terakhir Coach Anas kasih tahu caranya dapetin buku ini. Ini buku juga dahsyat nih, Tin. Pertama kali ditulis, dijual, ini harganya 345.000. Wow. Padahal buku kan rata-rata cuma 80.000, 60.000 gitu kan. 345.000 ini, orang ngantri jadi bestseller, Tin. Luar biasa ya, Tin ya. Karena mengandalkan Barji. Ini isinya apa sih? 7 strategi praktis lengkap dan sudah terbukti berhasil. Ini karena udah diterapin ke klien-klien Gratio luar biasa. Ini bangun bisnis yang sukses biar jadi profitable dan autopilot gitu. Jadi buku ini menjelaskan 7 strategi praktis 4 kaki mejanya Gratio biar bisnis makin menguntungkan dan bisnis bisa autopilot. Bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis jalan-jalan. Oh, gitu. mantap banget. Jadi dapat semua ya, Coach ya. Nah, pastikan teman-teman ikuti acara ini sampai selesai ya. Terus kalau ada pertanyaan langsung tuliskan di sini. Mumpung bisa ngobrol langsung dengan Coach Yohanes ya, supaya nanti terakhir dapat sesuatu yang sangat-sangat berharga nih yang kita semua nantikan ya. Nah, Coach, sebenarnya kan sekarang kita memasuki yang namanya era new normal nih. Nanti selesai kita memasuki satu era yang baru. Nah, sekarang menurut Coach Yohanes, apa yang harus kita persiapkan untuk kita masuk ke sesuatu yang baru nih, era yang baru? Apa yang harus kita persiapkan dari sekarang, Coach? Itu it's a good question ya, Christine ya. Jadi apa yang harus kita siapin di musim dingin ini supaya musim panas kita akan terbang? Atau kita udah terbang dari musim dingin bahkan gitu kan ya? Nah, kalau menurut saya adalah gini, kita harus sadar dulu semuanya mulai dari sini. Ya, semuanya mulai dari sini. Which is mindset. Akhirnya jadi action set, akhirnya jadi skill set bikin action set. Ya udah, akhirnya Anda bisa punya life set gitu kan ya? Oke? So, apa yang harus ada di sini? Begini. Kalau kita bahagia itu apa sih? Definisi bahagia banyak lah, tapi salah satunya definisi bahagia adalah bertumbuh setiap saat, growth setiap saat, betul ya? Buat saya simpel, kalau kita bertumbuh setiap saat itu kita bahagia, ya. Kecuali fisikal ke samping kita tumbuh, nah itu mungkin agak-agak ya. Tapi kalau yang lain semuanya bahagia lah gitu, ya, betul ya. Nah sekarang kalau happiness is growth, berarti kita maunya selalu di growth zone dong, di zona pertumbuhan ya nggak sih? Tapi ada rumus nyata dulu begini, kalau Anda pengen di growth zone karena Anda pengen bahagia ya, uang Anda tambah banyak bahagia, kebahagiaan Anda tambah banyak bahagia, ilmu Anda tambah banyak bahagia, Anda bantu orang lain tambah banyak akan bahagia, semua yang growing, ilmu Anda, sedekah Anda, persembahan Anda, semuanya lah pokoknya, Anda akan bahagia. Gitu. Nah, cuman growth zone ini ada rumusnya, growth zone ini pasti tidak comfort. Jadi kalimatnya bilang, there is no comfort in growth zone. Nah, kalau Anda mau comfort di mana? Di comfort zone. Tapi comfort zone ini bilang apa? There is no growth in comfort zone. Jadi Anda tinggal pilih aja. Anda mau di growth zone atau Anda mau di comfort zone. Karena rumusnya simple. There is no growth in comfort zone. There is no comfort in growth zone. Tidak ada yang namanya pertumbuhan di zona nyaman. Dan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Karena mau yang mana? Kalau saya sih pilih zona pertumbuhan. Makanya kalau tadi pertanyaannya adalah apa yang harus dipersiapkan? Banyak yang tidak nyaman. Berapa banyak bisnis yang bukan cuma turun 60-70%, tapi sampai 0. Ya kan? Makanya di Gratio, kita bantu semakin sibuk, semakin banyak para pemilik bisnis yang datang, tanda kutip, ke rumah sakit Gratio. Rumah sehat lah. Kita sebutnya rumah sakit. Rumah sehat bisnis di Gratio Practical Business Coaching. Jadi, certified business coach kita di Gratio membantu banyak pemilik bisnis yang lagi turun, dia coach kita gimana nih segala macam gitu ya. Nah memang saya sharing ke Christine hari ini tidak spesifik tentang bisnis, tapi saya membagikan tentang life dulu dan sedikit tentang tangga kehidupan sampai bisnis gitu ya. Nah jadi saya boleh bagikan yang kedua, Tin, Christine. Boleh. Yang kedua, jadi yang kedua, tadi kan yang pertama adalah Barji. Belief dikali action dikali respons, pangkat gak. Ya. Kalau Anda belum sukses seperti yang Anda mau, sukses apapun tanda kutip, ingat Barji. Jangan-jangan ada yang kurang dari sini. Ada yang mungkin kurang gap, ada yang mungkin kurang belief, ada yang mungkin kurang action, ada yang mungkin kurang respon. Intinya lihat aja itu. Satu nonilir nanti. Ya. Nah,
Kalau gitu gimana? Saat-saat seperti ini gimana? Kan semua orang susah gitu kan? Iya, susah. Anda pikir saya nggak susah? Saya juga susah. Tapi saya tahu bagaimana respons yang tepat terhadap apa yang susah. Ya, dan ini rumusnya. Response is everything. Lihat ini. Response is everything. Let me share you this one. Ini. Anda boleh print screen dulu, Anda boleh foto, silahkan biar Anda dapat left response. Biasanya orang miskin lakukan left response. Orang kaya ternyata lakukan right response. Buat saya akan jelasin ini apa nanti. Ya, perhatikan ya. Ini lihat ya, ada kata BEC, back. Yang ini ada kata IGO ya, I go. Lihat itu ya. Nanti kita lihat ini apa. Yuk. Kebanyakan orang tidak sukses, belum sukses, kemungkinan miskin, tanda kutip ya. Sekali lagi miskin bukan cuma ekonomi, tapi miskin totalitas ya. Kebanyakan kelemahannya adalah di mana? Kelemahannya adalah begitu ketemu masalah, responsnya left response. Ya, left response. Left response itu apa? Left response itu yang pertama kebanyakan orang lakukan adalah dia blaming, dia menyalahkan. Aduh, baru nih mau affiliate marketing sama Christine nih. Udah lagi semangat, tiba-tiba corona. Aduh, seandainya nggak corona harusnya bisa maju nih, ya kan? Sayang sih waktu itu begitu, gitu kan, ya kan? Atau yang kedua, bilangnya begini, blaming atau excuse. Ya, excuse. Waduh, ini kalau misalnya pemerintah actionnya lebih cepat aja nih kayak begini nih, pasti saya bisa lebih sukses nih. Saya nggak akan begini sih, pemerintah lambat, ini begini gitu kan. Alasan atau blaming, menyalahkan. Atau satu lagi complaining, komplain terus gitu ya. Komplain aja, hidupnya komplain aja. By the way, tahukah Anda komplain itu doa? Komplain itu doa loh. Jadi setiap Anda komplain, iya kan? Setiap Anda komplain, Anda lagi doain yang negatif terjadi sama diri Anda. Jadi jangan bilang Anda tidak rohani, Anda rohani banget, tapi rohaninya doanya komplain. Ya, jangan begitu. Nah, jadi hati-hati kalau kita back, kita left response, kita selalu blaming, excuse, alasan-alasan, blaming, menyalahkan, complaining, complain. Ini berarti kita back itu berarti backwards. Orang maju, kita backwards, mundur. Kalau mundur berarti kita loser jadinya. Ya, kita akan jadi loser. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ketemu masalah, orang normal pasti left response. Tapi orang kaya, orang sukses, orang yang akan sukses, dia right response. Apa right response? Yang pertama, pasti introspek dulu. Introspek, lihat dulu, sebentar ya, ini kenapa ya corona? Aduh, kok yang punya bisnis, kok bisnis turun? Yang MLM mungkin, kok ini susah begini, yang insurance susah, oh yang affiliate marketing, kok ada yang susah, tapi ada yang sukses gitu kan ya. Kenapa ya? Apa salah saya ya? Saya tuh salahnya di mana? Introspek. Jangan nunjuk orang lain dulu, karena ini tiga, nih lihat ya, ini ya. Yeah. Anda nunjuk satu orang salah, iya orang salah satu, tapi Anda nunjuk tiga, Anda salah tiga. Kadang-kadang ada jempolnya nyalain Tuhan lagi. Tuhan kenapa gue sih gitu? Iya, kalau dapat 100 miliar, Anda nggak nyalain Tuhan kan? Iya nggak sih? Atau dapat 1 triliun gitu. Jadi hati-hati kalau kita nggak introspek. Jadi right response kita harus introspek. Yang kedua, kita harus grateful, bersyukur dulu. Oh, paling nggak hari ini masih bisa bangun. Tadi pagi sarapan nggak? Buat yang puasa sahur nggak? Ya kan? Bersyukur kalau masih bisa. Keluarga masih ada rumah berteduh, nggak kehujanan semalam. Masih bisa napas, masih bisa lihat IG live, berarti masih punya kuota dong. Punya langganan, punya wifi mungkin. Waduh, bersyukur banget Anda. Betapa kita harus bersyukur. Dan bersyukur itu doa. Doa yang berlawanan sama complaining. Kalau jangan cuma di mulut, benar-benar di hati, benar-benar bersyukur. Saya beberapa hari yang lalu aja saya nangis lagi di hadapan Tuhan. Tahu kenapa? Saya bilang sama Tuhan, bukan bilang ya doa lah sama Tuhan ya. Tuhan, ini bisnis workshop online saya Tuhan, ini Tuhan terima kasih. Yang Tuhan datangin banyak banget pemilik bisnis, entrepreneurs dari yang gede banget sampai yang kecil banget. Itu datang ke bisnis workshop online, Christine. Ini panggilnya Tin, gara-gara kemarin ngobrolnya sama Christinali nih. Dia dipanggilnya Tin. Kalau Christine dipanggilnya Christine ya? Christine lah, boleh. Ya. Yang penting bunyinya. Iya, Christine. Jadi saya bersyukur, ternyata begitu workshop rame banget, luar biasa. Yang beli bisnis consultation sama coaches kita di belakang itu 3 kali lipat dari masa normal, bayangin. Wow. 3 kali lipat. Saya bilang, Tuhan, saya aja cuma minta segini, tapi Tuhan kasih 3 kali lipat. Tuhan baik banget. Itu saking bersyukurnya saya sampai nangis, beneran nangis di hadapan Tuhan. Ya, bersyukur. Bersyukur tuh, iya. Jadi kreatif tuh makin maju, makin nolongin, makin banyak pemilik bisnis gitu. Ya, karena kan kita nggak bisa seminar rame-rame kan, 1000 orang gitu kan, ratusan orang nggak bisa.
gitu. Tapi ternyata sibuk luar biasa kita, tapi Tuhan kirimin gitu. Nah, jadi yang kedua adalah grateful, dan yang ketiga, orang kaya tanda kutip orang kaya itu take ownership. Dia akan bilang, oh this is my life. Bukan tante gue, bukan bapak gue, bukan emak gue, bukan Christine yang akan bikin gue sukses, bukan. Tapi gue sendiri. So, I take ownership of my life. Jadi dia benar-benar harus berubah. Kalau bukan Anda, siapa yang berubah? Kalau bukan sekarang, kapan? Betul ya? Jadi, kalau Anda lihat, orang kaya ternyata responsnya right response. Respons ke kanan. Oke? Lihat. Jadi, kalau I introspect, grateful, dan take ownership, yang terjadi, I go. I go tuh saya pergi, saya berangkat. Bukan back, mundur terus. I go, berarti saya take forward. Saya move forward. Anda akan jadi bukan loser, Anda jadi winner. Bahkan more than a winner. More than a winner. Anda tahu more than a winner saya alami dalam hidup saya. More than a winner itu adalah hidup lebih dari pemenang. Bukan pemenang loh. Apalagi loser, apalagi mediocre rata-rata. Lebih dari pemenang. Hidup Anda akan lebih dari pemenang. Yaitu hidup selalu naik, bukan turun. Tuhan akan bikin jadi kepala, bukan ekor. Dan bersama Tuhan, segala sesuatu pasti dibuatnya berhasil. Dan itu yang saya alami dalam hidup saya. Saya bukan cuma ngomong, saya sharing apa yang saya alami dalam hidup saya. Makanya formula-formula tadi, saya bagiin. Nah, ini by the way agak nge-rap supaya Anda dapat semuanya gitu ya. Yes. Gitu. Itu yang kedua yang saya mau bagikan, Christine. Oke. Bagaimana kita Baik. respon, gitu ya. Nah, Mungkin pertanyaan di akhir kali ya, Tin ya. tanya, boleh Pak? Boleh, Ya, Coach. tapi Jadi kalau mau supaya nanya aja dulu ya, Tin ya, Christine ya. ya, jadi buat teman-teman yang mau tanya ya, karena Ya. waktunya terbatas, nanti Coach Yohanes akan lanjut ya. Nanti sambil teman-teman tuliskan kalau ada pertanyaan ya. Kita lagi bahas cara praktis hidup sukses di new normal dengan bangun bisnis. Oke, silakan Coach. Lanjut yang ketiga. Ya. Yang ketiga ya, yang ketiga. Jadi tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah formula praktis untuk sukses. BAG, ya kan? Believe kali action kali respons sepakat GAN. Hasilnya 1 nonilian tuh. Jangan cuma teori, benar-benar dipraktekin. Yang kedua adalah, kalau Anda ketemu masalah, situasi kayak gini, Anda responsnya gimana? Anda responsnya left response atau right response? Saya sih mau terus belajar untuk right response, walaupun tidak mudah. Ya. Yang ketiga sekarang, yang ketiga ini mahal banget, Christine. Karena ini mengubah hidup saya begitu saya tahu ini. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah tentang tangga di sekolah kehidupan ini. Tangga sekolah kehidupan ini. Jadi kalau Anda lihat ini, Anda boleh print screen dulu lah. Kalau Anda mau print screen, Anda mau foto, go ahead, silahkan. Di sini saya jelasin. Ya. Jadi ini ada tangga, ada 4 tangga sebenarnya. Ini belum keempat, dan Anda lihat nanti di sini, lihat, entrepreneurs itu ada gap. Lihat nggak? Ada gap, entrepreneurs itu ada gap. Ya. Jadi apa yang terjadi gini, setiap manusia masuk ke dunia ini sebagai child, sebagai anak. Ya, sebagai anak. Anak itu -2 saya sebutnya. Karena belum di tangga pertama. Ada 4 tangga di sekolah kehidupan. Berarti yang pertama adalah -2 jadi anak. Waktu jadi anak, kita mau beli susu pakai duit orang tua ya, betul Din? Christine? Pakai waktu orang tua, pakai energi orang tua. Time, energi, and money-nya orang tua. Waduh, bagus. Berarti waktu kita kecil, sebenarnya kita udah punya bisnis yang profitable dan autopilot. Bisnis yang profitable dan autopilot. Ya kan? Karena semuanya orang tua kan? Kita tinggal minta. Nah, tapi ternyata hidup harus terus berlanjut kan, harus terus jalan. Akhirnya naik ke -1. Tangga -1 adalah kita sebagai sekolah, student. Kita sekolah. Mau yang lulusan SD, SMP, SMA, S1, S2, S7, S20, terserah deh. Tapi Anda sekolah. Begitu lulus sekolah, ya, sekolah sih basically ya mulai terkikis tuh bisnis autopilotnya. Kenapa? Karena Anda mau beli handphone, Anda mau beli sneaker, orang tua bilang, gua beliin tapi lu belajar yang pintar. Anda berarti harus pakai time, waktu Anda, pakai energi Anda, money-nya masih dari orang tua, betul ya? Betul. Ya, oke. Udah mulai terkikis bisnis autopilotnya. Padahal baru -1. Luluslah Anda, lalu Anda, kebanyakan orang, 7 miliar orang di dunia ini ngapain begitu lulus? Kerja. Ngapain begitu lulus? Kerja, lihat ini. Kerja. Tangga pertama, sekolah kehidupan adalah jadi employee. Jadi 7 miliar orang kebanyakan begitu lulus jadi employee, jadi karyawan, betul ya? Jadi karyawan kita, di mana kita kerja 9 to 5 atau bahkan lebih segala macam gitu ya. Wah, luar biasa. Sampai satu saat kita kesambar petir, kita bilang begini, wah nggak bisa nih karyawan terus. Kapan kayanya nih? Wah, katanya kalau punya bisnis tuh enak banget tuh. Bisnisnya, duitnya banyak, lalu kemudian bisa waktunya bebas, ya nggak sih? Gitu. Betul. Maka banyak yang berpikir mau jadi pemilik bisnis, mau jadi entrepreneur, jadi pengusaha, tapi sedikit yang berani action.
Ya nggak sih? Yes, Iya, betul tapi sekali. semuanya hampir semuanya ditanya mau jadi pemilik bisnis. Kenapa? Karena duitnya banyak dan waktunya bebas. Katanya, gitu kan ya. Dan apa yang terjadi? Lalu terjadi Anda naiklah. Ternyata Anda naik nggak langsung jadi pemilik bisnis, nggak jadi entrepreneur. Anda naiknya jadi self-employed dulu, tangga kedua sekolah kehidupan, yaitu mengkaryakan diri sendiri. Kenapa? Begitu Anda pengen hire karyawan, pengen sewa ruko untuk jadi office, Anda itu, waduh banyak banget ya duitnya ya. Waduh modal terbatas nih, tabungan terbatas. Udah kerja sendiri dulu deh. Jadi mulai kerja sendiri, self-employed, ya kan? Ya, kalau cerita saya Johnny the Kway Teow Man, pernah nonton nggak? Kalau Christine belum nonton, nanti cari di YouTube ya. Johnny the Kway Teow Man, wah harus nonton itu. Itu video viral, viralnya hampir 10 juta views di Facebook, ya. Wow. Itu. Nah, nanti Boleh, lihat boleh. ya. Johnny the Kway Teow Man, Johnny the Kway Teow Man. Itu cerita entrepreneurs yang lagi berjuang dalam hidupnya. Nah, Johnny akhirnya tadinya kerja di restoran kue tiaw, tapi dia bilang, wah nggak bisa nih jadi karyawan terus. Dia mulai pengen jadi entrepreneur, tapi ternyata dia nggak punya modal untuk sewa meja segala macam gitu, nggak punya. Jadi dia dorong gerobak dulu. Dia dorong gerobak ke perumahan, Johnny the Kway Teow Man, Johnny the Kway Teow Man. Orang panggil dia masak dapat. Tapi bahagianya waktu self-employed semua duit kan masuk buat dia kan. Yes, betul. Dia senang banget, makin cepat duitnya. Suatu saat dia sakit. Waktu sakit itulah dia nggak bisa dorong gerobak. Baru dia sadar, waduh, kalau jadi self-employed atau mengkaryakan diri sendiri, waktu saya sakit, saya nggak dapat income loh, keluarga saya nggak makan. Nah, biasanya orang self-employed kepikir dua, satu, enakan dulu ya jadi employee. Karena dulu kan waktu sakit pun tetap digaji, ya nggak sih, Christine? Tetap Betul. digaji, bahkan sakit pun digaji. Makanya banyak karyawan yang punya rencana sakit. Wah, kayaknya Senin kejepit asik nih kalau sakit nih, gitu kan ya? Kayak gitu, ya. Pernah ya ngerasain rencana sakit kan? Tapi tetap digaji, gitu. Nah, tapi ada yang orang naik bilang, nggak bisa, saya nggak boleh self-employed. Saya benar-benar mau jadi entrepreneur. Maka naiklah dia di tangga ketiga sekolah kehidupan, namanya adalah entrepreneurs. Lihat ya. Yes. Inilah mulai drama banyak terjadi. Kenapa? Karena ternyata self-employed ini bukan di situ tangganya. Self-employed itu di atas sini. Jadi Anda pikir di sini enggak. Ternyata tangganya itu di atas. Jadi maksudnya gimana Coach Yohanes? Maksud saya adalah ada 3 tangga kecil lagi yang Anda harus naikin, which is saya akan jelasin habis ini. Ada 3 tangga kecil lagi yang Anda harus naikin, di mana kebanyakan orang kejebak di tangga pertama dan tangga kedua, akhirnya nggak bisa jadi entrepreneur sejati. Oke? Nah, apa itu? Waktu si Johnny akhirnya sewa trotoar, beli meja kursi, pakai tenda, dia mulai masak kue tiaw, ternyata sibuknya luar biasa loh. Dia sibuk luar biasa, customer makin banyak, tapi dia udah jadi entrepreneur belum? Dia pikir dia udah jadi entrepreneur. Dia pikir dia udah jadi business owner. Ternyata dia baru di tangga pertama jadi entrepreneur. Yaitu apa? Business operator. Dia udah punya karyawan, Christine. Tapi semuanya masih harus dia, semuanya masih harus dia. Karyawannya dia hard eating, dia kena penyakit yang namanya hard eating. Christine pernah dengar hard eating? Hard adalah hati, eating makan hati sama karyawan gitu ya. Dia hard eating sama karyawannya, dan apa yang terjadi ya akhirnya dia terus pusing. Nah, dia ingat 2 pilihan lagi. Satu, turun jadi self-employed, karena waktu jadi self-employed dia bilang, gue gak pusing sama karyawan, gak perlu digaji, yang penting gue aja kerja. Gue mau kerja, gak dapat duit, gak apa-apa deh. Bisa turun, atau dia mau naik. Dia bilang gini, nggak bisa nih, gue mesti naik supaya nggak semuanya gue. Akhirnya dia mulai hire karyawan, karena duitnya banyak, luar biasa. Dia masak kue tiaw begitu aja, omsetnya 1 triliun per hari, Tin, bayangin. Wow. Iya, ini Johnny the Kway Teow Man nih ceritanya nih ya. Siapa di sini udah mau jualan kue tiaw jadinya? Ya, tapi itu 10 kuali semuanya dia semua loh, semuanya dia gitu kan. Pakai kaki juga bahkan gitu kan ya. Karena kan masih bisnis operator gitu kan. Mulai dia hire manager, dia hire direktur, tapi ternyata manajer direktur buat dia sama aja. Dia bilang, aduh cari karyawan bagus susah banget, semuanya nggak ada yang kayak gue. Akhirnya dia naik kelas sih, tapi jadi business manager, belum jadi business owner. Nah terus, sibuk terus luar biasa, sampai akhirnya, ini singkat ceritanya aja, ceritanya sih panjang dan lebar dan seru sih. Cerita Johnny the Kway Teow Man, versi fullnya seru banget. Yang Anda nonton di YouTube nanti versi 7 menitnya, which is movie ya, short movie. Tapi versi fullnya seru banget, wah. Sampai akhirnya dia intinya dia menua dan akhirnya dia metong. Christine tau metong nggak? Metong mati. Metong bahasa salon gitu. Ya. Jadi klien kita tuh macam-macam bisnisnya, dari salon, toko sampai yang pabrik, wah macam-macam. Jadi saya agak tahu lah bahasa salonnya. Yang boleh lu sekong apa metong gitu kan.
Nah, twisted. Jadi akhirnya dia jadi business manager. Nah, kalau Johnny mau turun, dia bilang, ngapain gue bayar gaji mahal? Udah deh, gue pecatin semua manajer, gue sama orang-orang di bawah aja. Makan nanti nggak apa-apa, tapi yang penting gajinya lebih kecil. Akhirnya dia terus itu seumur hidupnya, dia pikir dia business owner, tapi padahal dia business operator atau business manager. Dia bukan entrepreneur itu. Itu menciptakan pekerjaan yang paling keras dan paling susah sedunia. Dia menukar hidupnya demi uang. Ada yang salah. Dia nggak punya waktu sama keluarga, jalan-jalan boro-boro, harus ke bisnis baru jalan, ya kan? Kalau nggak bisa, bisnisnya nggak jalan. Nah, akhirnya pilihannya dia bisa turun ke bawah, bisnis operator, atau dia naik ke atas. Nah, naik ke atas inilah ada tembok tebal banget di sini. Dan kalau Anda bisa tembus temboknya, itu namanya baru Anda jadi business owner, jadi entrepreneur sejati. Apa syaratnya? Syaratnya adalah Anda bisa bangun bisnis di mana bisnisnya bisa terus menguntungkan, terus jalan sendiri tanpa harus selalu ada Anda di dalamnya alias autopilot. Nah, itu dia. Jadi kalau di Gratio, kalau di buku ini saya bilang Anda harus bangun 4 kaki mejanya. Nah, selama ini saya bersyukur sekali kita bisa bantu banyak pemilik bisnis, atau ada program kita lagi buat Anda yang karyawan tapi mau bangun bisnis, itu namanya Gratio Business City. Dalam 4 bulan, Anda ikut program kita di Gratio, boom, dalam 4 bulan, langsung naik, dan langsung ide bisnis Anda jadi bisnis. Dalam 4 bulan. Ya. Kalau Anda belum jadi bisnisnya, boleh ikut programnya terus, sampai kapan? Sampai dunia berakhir lah, kira-kira gitu. Boleh kalau Anda belum. Apa? Boleh ulang-ulang ya, Coach, kalau belum Iya, bisa. boleh. Karena kita yakin bahwa 4 bulan tuh ide Anda yang tadi nggak jadi ide terus, nggak pernah jadi bisnis, itu bisa jadi. Tapi itu Gratio Business University buat mereka yang belum punya bisnis. Kalau Gratio Practical Business Coaching buat mereka yang punya bisnis gitu. Nah, jadi bisnis akhirnya bisa profitable dan autopilot. Ya, bisnis berjalan menguntungkan, bisnis terus berjalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Gitu, Tin. Wah, keren Jadi banget. saya bersyukur sekali, saya bangun Gratio, Tuhan izinkan Gratio juga bisa autopilot. Beberapa waktu yang lalu saya ke Eropa sama keluarga, bisa 5 minggu jalan-jalan, Tin. Dan bisnis Gratio jalan terus, luar biasa. Habis itu pulang, gak lama kemudian 3 minggu saya ke Melbourne, temenin anak saya kuliah sama keluarga. Habis itu balik lagi ke sini sebentar, terus kemudian ke Labuan Bajo mungkin berapa seminggu, terus balik lagi ke sini bentar, terus balik lagi. Kemarin terakhir persis sebelum Corona, saya tuh baru jalan-jalan hampir 4 minggu di Amerika. Jadi kita baru jalan 4, baru aja. Begitu kita balik itu Times Square sepi. Waduh, kita bersyukur banget ya. Waktu itu kita udah booking, jadi waktu ada Corona pun akhirnya kita berangkat. Nah, tapi poin saya adalah asik banget dan bersyukur banget sama Tuhan kalau bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Gitu kan? Oke, luar biasa. Nah, Autopilot, Coach ya. Autopilot, makanya bukunya judulnya Business is Fun. Udah, itu yang saya mau bagiin. Jadi yang keempat ya akhirnya jadi investor. Ya kan? Investor itu aslinya bukan punya saham doang di Bursa Efek Indonesia, bukan. Tapi Anda waktunya banyak, duitnya banyak, Anda mulai bisa diversifikasi usaha, Anda mulai bisa gedein bisnis Anda mulai bisa invest ke bisnis-bisnis lain tanpa harus ada di dalamnya. Singkatnya begitulah, Tim. Oke, berarti di tahap investor kita sudah punya yang namanya passive income ya, Coach ya? Betul banget, betul banget. Makanya saya nyebutnya entrepreneurial investor. Artinya bukan punya stok aja di Bursa Efek Indonesia, tapi Anda itu punya bisnis yang udah bisa jalan sendiri, autopilot, tanpa harus selalu ada Anda. Gitu. Oke, great. Nah, teman-teman tadi 3 topik ini udah dibawain sama Coach Yohanes ya, sedikit ngebut. Teman-teman yang tadi catat. Keren ya. Ini keren nih, iya. Nah, sekarang saya buka pertanyaan. Ada pertanyaan, Coach Yohanes? Iya, kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum nanti saya terangin gimana caranya untuk bisa dapetin buku Business is Fun ya. Boleh. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana dengan mindset yang selalu digaungkan dengan MLM, Coach? Bagaimana dengan mindset yang selalu digaungkan dengan MLM? Memang MLM mindset apa yang digaungkan? Itu dulu pertanyaan saya. Ya kan? Oke. Ya kalau mindsetnya positif, kenapa enggak? By the way, di Gratio kita coaching ya, bukan cuma bisnis ya. Tapi ada agent MLM, ada orang yang MLM, ada orang yang insurance, ada orang yang basically affiliate marketing segala macam. Kita coaching mereka supaya bikin itu jadi bisnis, gitu loh. Ada di coaching. Banyak juga public speaker yang mereka kan begitu coaching mulai populer, semua ganti nama jadi coach gitu ya.
ya, jadi coach ini. Nah, ada yang public speaker pun itu di coaching di Gratio. Ada selebritis yang di coaching di Gratio. Public speaker bilang gini, kok saya punya nggak seperti Coach Yohanes ya, saya harus ke panggung terus baru menghasilkan uang, saya harus ngasih ini baru jadi uang. Ini mah bukan bisnis gitu kan. Coach Yohanes kok bisa sih bisnisnya cuma ngomong sekali sebulan, terus begitu banyak orang, habis itu bisnisnya antri terus ke belakang gitu. Nah, itu yang kita di coaching sama Certified Business Coach di Gratio. Gitu. Oke. By the way, saya umumin dulu buat mereka yang sangat antusias ini untuk dapat ini. Saya mau pilih nanti satu orang yang beruntung, caranya gampang, cuma 2 langkah ya. Langkah pertama pasti harus follow Instagramnya Coach Yohanes G. Pauli dulu. Pasti Anda sudah follow Emalia ya, udah follow Christine ya. Nah, Anda follow Instagram Coach Yohanes G. Pauli dulu. Yang kedua, Anda harus DM saya di direct message saya di Instagram saya Yohanes G. Pauli. Isinya DM Anda harus ada 4 poin. Apa? Yang pertama harus bilang Christine. Ya, supaya saya tahu Anda tuh dari Christine, IG Live-nya Christine. Yang kedua adalah Anda sebut nama lengkap Anda. Yang ketiga, nomor WhatsApp Anda. Yang keempat adalah email Anda. Ulangi ya, ada 2 langkah. 1, follow Instagram saya, kalau Anda pengen dapat buku bisnis Iswan ini ya, akan dikirim ke alamat Anda langsung. Anda follow Instagram saya. Yang kedua, Anda harus DM, di direct message ya, kirim pesan ke situ, ke Instagram saya, Yohanes G. Pauli. Isinya 4. Christine, supaya saya ingat Anda Christine, dari Christine. Kedua, nama lengkap. Ketiga adalah nomor WhatsApp. Dan keempat adalah email Anda. Nah, nanti sore atau besok paling lambat, akan dipilih 1 yang beruntung, langsung dikirimin Bisnis Iswan Book ini buat Anda. Gitu, Christine. Seru. Jadi jangan lupa ya, teman-teman. Langsung lakukan tadi, follow IG-nya Coach Yohanes, terus DM ya, DM tadi dengan 4 poin tadi ya. Nah, Coach lanjut lagi nih, Coach. Ada buat pertanyaan ya, Christine ya. Yes, ini ada yang udah mulai nanya-nanya lagi. Apa diferensiasi bisnis kita bangun saat di tangga entrepreneur atau hanya boleh di tangga investor? Oh enggak, justru gini. Ini bahan bakar terbesar. Kenapa? Apa 3 hal yang bikin dunia berputar? 3 hal itu time, energy, and money. Oke? Itu 3 bahan bakar yang paling mahal. Tapi ternyata yang paling mahal dari 3 bahan bakar ini adalah time. Time itu paling mahal. Kedua energi, ketiga money. Ya, time kan waktu, energi itu kesehatan, Anda bisa aktivitas, bisa energi. Ketiga adalah money. Kenapa saya bilang begitu? Karena Anda punya duit banyak pun, kalau Anda sakit, ya udah, Anda sakit, betul kan? Nggak bisa berenergi. Energi lebih mahal daripada time, daripada money. Tapi di atas energi yang paling mahal adalah time. Kenapa? You can always make more money, but you never make more time. You can never make more time. Your time is your life. Nah, makanya 3 bahan bakar ini penting. Nah, saya tahu bahwa waktu adalah yang paling mahal. Makanya kita harus bikin bisnis yang benar-benar profitable dan autopilot. Setuju ya? Ya, karena time paling mahal. Jangan tuker terlalu banyak waktu Anda untuk uang, karena uang itu bahan bakar paling murah. Ya, energi lebih mahal. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Anda. Jadi, untuk bikin perbedaan di bisnis itu justru dari sejak Anda mulai bangun bisnis. Kenapa? Karena gini, Anda harus bikin discriminator. Perhatikan ini. Namanya discriminator. Saya nggak punya waktu untuk jelasin marketing strategi, ada 6, tapi saya singkatnya aja, Tin ya. Jangan invest 1 rupiah pun, jangan invest 1 kilokalori energi pun, jangan invest 1 detik hidupmu pun kalau bisnis yang Anda bangun, Anda belum ketemu discriminatornya. Alias sebuah pembeda yang bikin beda bisnis Anda daripada yang pernah ada. Kalau nggak, Anda akan dianggap sama. Apapun itu, mau personal branding, mau produk, mau jasa, mau apapun, Anda harus ketemu discriminatornya. Gitu. Makanya kenapa di Gratio kita basically adalah bisnis coaching yang membantu orang untuk mencapai 2 hal doang, yaitu profitable dan autopilot. Udah itu aja. Dan bisnis is fun. Kenapa bisnis is fun? Ya gimana nggak fun kalau bisnis Anda semakin menguntungkan, duit ngantri, ngalir banyak, dan Anda punya waktu bebas ngelakuin apa yang Anda mau. Apalagi kalau di Gratio kita nolongin sampai keluarga-keluarga sih. Keluarga sampai unity lagi, family business. Wah, banyak banget lah, Tin. Yang ada adalah, aduh Tuhan, makasih banget gitu. Jadi syukurnya nambah-nambah terus ya? Iya, luar biasa lah. Oke, Coach, lanjut lagi. Coach, gimana strategi hire karyawan yang punya kualitas mumpuni, skill sama attitude-nya? Iya, ini dia nih. Aduh, ini kalau dijawab panjang dan lebar nih. Karena di Gratio gini, banyak pemilik bisnis tuh cari tim
Itu susah, udah pasang di Jobstreet, JobsDB, yang masuk itu cuma belasan, begitu dilihat, ya ampun nih orang apa bukan gitu loh. Banyak yang begitu. Dan banyak orang berpikir gini, apa gue bisnisnya jelek banget ya, karyawan bagus, nggak mau karyawan bagus cuma mau yang di Sudirman gitu tuh. Siapa bilang? Di Gratio ada yang namanya GPR, Gratio Power Recruitment. Ini beda banget, mulai dari cara pasang iklannya beda, cara rekrutnya beda, cara interviewnya beda. Ya, jadi kalau Anda selama ini pernah nggak ngelihat lamaran yang begitu Anda lihat fotonya aja, tiba-tiba setengah energi Anda kesedot. Gue kok lemes habis lihat foto dia ya, gitu pernah lihat ini ya, gitu ya. Baru lihat fotonya aja udah lemes, kenapa? Karena filosofi hidupnya ngeflow aja Jack, tahu nggak ngeflow aja Jack itu? Ngalir Jack, it's okay Jack, ngeflow aja Jack. Padahal enggak, ngeflow aja tuh bukan ngalir, ngeflow aja Jack tuh ngapung. Nah, lihat yang dikali yang ngapung apaan? Mau hidup kayak gitu? Ikan tuh berenang Jack, ya kan? Hati-hati kalau ngeflow aja Jack gitu ya. Nah, di Gratio ada caranya, cara bikin iklan lowongannya beda, rekrutmennya beda, panggilnya beda. Yang datang nggak cuma one-on-one interview. Setiap klien-klien kita kalau interview ya, itu 40 orang, 60 orang ngantri mereka mau kerja di perusahaan klien-klien kita. Termasuk di Gratio dan klien kita. Kita tinggal pilih yang terbaik dari yang ada. Yang di interview bukan ngomongin skill. Tadi kan Anda bilang, skill apa behavior, apa perilaku. Kita mau fokus yang di dalam dulu, karakter. Perilaku karakter. Cuman ngebacanya gimana coach? Ada caranya. Ya udah pasti saya nggak bisa jawab di sini karena panjang dan lebar ya, Tin. Bukan saya nggak mau jawab gitu. Nanti gini, kalau Anda benar-benar mau belajar, ini Rabu depan nih ngomongin bikin sistem supaya bisnis autopilot, bisnis workshop online. Senin depannya lagi itu ngomongin gimana caranya bangun tim di bisnis Anda biar jadi super tim. Anda harus stop jadi Superman, bangun super tim. Namanya bisnis workshop online. Kalau Anda mau, Anda DM aja ke Coach Yohanes, nanti saya kasih ke tim saya deh. Ya, teman-teman langsung DM ya. Ya, bisnis workshop online, kalau Anda mau, nanti DM aja Coach Yohanes K. Pauli. Lalu nanti saya minta tim saya bantu untuk infoin ke Anda. Oh itu seru banget, itu 3 jam nanti online. 3 jam ya? Lewat Zoom. Wow. Oke, jadi pastikan buat teman-teman yang mau ya tadi ikut workshopnya, langsung DM aja ya ke Coach Yohanes ya. Nah, satu pertanyaan lagi Coach sebelum kita akhiri karena waktunya. Berapa menit lagi, Tin? Mungkin 5 menit, about 5 menit. Oke. Bisa lah, satu pertanyaan lagi. Ya. Saya lagi jalanin MLM untuk open mind team, gimana caranya biar mereka bisa punya kebebasan waktu dan finansial? Oke. So pertanyaannya balik lagi ke Anda sebagai leadernya. Anda merasa leader yang baik. Saya ini coaching asik nih, bisa ada pada depan saya bisa tanya, bisa gali gitu ya. Tapi simpelnya buat Anda yang bertanya tadi siapa namanya, Tim? Namanya Nabila. Nabila ya. Nabila basically kalau Anda lihat diri Anda sendiri, kira-kira Anda udah bisa jadi contoh dan teladan yang baik nggak? Ya kan? Apa aja? Karena semuanya mulai dari kita. Ingat ya, waktu orang bangun bisnis, itu nyebutnya langsung ganti kartu nama CEO. Oh, keren banget CEO gitu kan. Chief Executive Officer, dipikirnya begitu kan. Ternyata waktu Anda bangun bisnis, belum bisnis jadi entrepreneur sejati, Anda CEO sih, tapi Chief Everything Officer. Semuanya ada. Walaupun Anda punya karyawan loh. Tapi sesungguhnya Anda harus jadi CEO, Chief Energy Officer. Betapa Anda harus full of energi. Saya bukan bilang motivator, terus loncat-loncat gitu. Bukan itu doang. Itu bagus ya, tapi bukan itu doang. Tapi Anda punya energi nggak yang bisa menular ke tim Anda, sehingga tim Anda berenergi, sehingga akhirnya, gini, let me tell you about leadership ya. Leadership is not about you, it's more about them. Leadership itu bukan tentang Anda, tapi tentang mereka yang ada di bawah Anda. It's about them, but it start from you. Tapi semuanya mulai dari Anda. Jadi kalau Anda bilang, ayo kita benar-benar ini di masa kayak pandemi gini, kita prospecting terus, ayo. Misalnya Anda MLM, ayo dong jualan online. Tapi Andanya enggak nonton drakor, Andanya Netflix. Ya gimana caranya? Ya, atau Anda punya bisnis lagi lesu banget, terus Anda ngomong di Zoom sama tim Anda lesu, ya timnya ya habis energinya. See, energy is everything. Everything is energy. Ya. So itu jawaban saya. Jadi buat Nabila, kita udah jadi CEO atau leader kapten kapal yang tepat atau enggak? Kalau enggak, ya percuma kita ngomong sama tim. Dan perhatikan baik-baik. Kalau bisnis Anda belum profitable dan autopilot, jangan-jangan bukan tim yang ada sekarang loh yang bisa bikin mencapai profitable dan autopilot. Berarti Andanya harus naik kelas, timnya bisa jadi akan di-upgrade. Tapi Anda harus tahu gimana caranya bangun super team. Ya. Oke, sip. Mantap. Ya. Nah, oke Coach.
waktunya Berarti udah habis ya. Ini ingetin lagi ini terakhir. saya mau Buat ingetin Anda lagi. yang mau dapat ini, ya, buat Ya. Anda yang mau dapat ini, saya singkatin ya. Dapat ini caranya Anda harus follow Instagram Coach Yohanes, DM-nya isinya direct message ya. Isinya adalah 4. Christine, nama Christine supaya saya ingat ini dari Christine. Kedua adalah nama lengkap Anda, WhatsApp number Anda, dan email Anda. Nanti saya akan pilih, kalau nggak ntar sore, kalau nggak besok, saya pilih satu pemenang langsung dikirimin buat Anda. Ya. Oke, great. Mantap Siap. banget. Oke, nah teman-teman juga jangan lupa ya follow tadi ya IG-nya Yohanes G. Pauli. Kemudian follow juga IG saya Karyawan Milioner supaya teman-teman nanti mendapatkan manfaat lain kalau saya ada IG live dengan narasumber hebat lainnya ya. Nah, Coach, itu aja. Terima kasih banyak Coach atas waktunya yang luar Thank biasa. you. Mantap banget. Saya juga dapat banyak sekali catatan. Iya. Nah, teman-teman, ya teman-teman juga nanti jangan lupa praktekkan ya rumus-rumus rahasia yang tadi Coach Yohanes berikan kepada kita, yaitu luar biasa banget. Nah, Tin, Coach, ada berapa detik lagi, Tin? Udah mau selesai? 2 menit. 2 menit. Oh ya, saya tutup dengan kalimat ini. Kalimat ini membakar saya ya. Jadi Boleh. tentang entrepreneurs adalah ini yang saya tangkap terus ya. Entrepreneurs adalah orang yang mau bertahun-tahun dalam hidupnya seperti kebanyakan orang tidak mau. Jadi entrepreneurs adalah orang yang bertahun-tahun dalam hidupnya seperti kebanyakan orang tidak mau. Kenapa? Karena dia kerja keras luar biasa. Orang belum bangun, dia udah bangun. Orang udah tidur, dia belum tidur. Kadang-kadang di weekend dia masih harus kerja. Dia bayar harga waktu keluarganya hilang segala macam. Entrepreneurs adalah orang yang hidup bertahun-tahun dalam hidupnya seperti kebanyakan orang tidak mau, tetapi sepanjang hidupnya dia bisa hidup seperti kebanyakan orang tidak bisa. Kenapa? Wow. Karena dia bisa jalan-jalan, bisnisnya jalan sendiri, bisnis profitable dan autopilot, betul kan? Iya. So jadi hati-hati kalau Anda bangun bisnis kejebak di bagian A doang. Terus hidup seperti kebanyakan orang tidak mau. Nggak boleh, itu cuma boleh bertahun-tahun. Habis itu Anda harus move ke sebelah part B-nya dong, bahwa Anda bisa hidup seperti kebanyakan orang tidak bisa. Karena Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Anda bisa ngopi dengan istri Anda dan dengan Anda berdua gitu, begitu buka tirai ternyata ada menara Eiffel di belakang. Asik nggak? Asik banget. Oke, good. Oke, Coach mau pesan satu hal boleh Coach? Nanti tolong di-share video ini, ini ke story-nya Coach. Ya, siap. Oh, video ini ya. Saya mesti cek nanti ini bisa di-save nggak? Ini karena akhirnya jadi saya yang undang Christine ya. Iya, betul Coach. Sorry nih Coach. Tadi karena kan tuker. Jadi nanti selesai ini Coach pencet itu yang tulisan N. Habis itu nanti ada tulisan share kemana, dipilihnya yang share ke story, Coach. Iya, siap. Jadi teman-teman buat yang telat juga masih bisa nonton. Kurang dari 24 jam sebelum hilang. Siap, Oke, siap. terima kasih banyak, Coach Yohanes. Senang sekali. Semoga ini memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di IG Live saya berikutnya. Bye! Bye-bye!